Nyeri yang menjalar dari pinggang ke bokong, lalu turun ke paha hingga betis, seringkali membuat aktivitas harian terasa berat. Duduk lama tidak nyaman, berdiri terasa tertarik, bahkan berjalan pun bisa memicu rasa nyeri yang menusuk. Kondisi ini dalam dunia medis sering dibahas sebagai nyeri siatika, yaitu nyeri yang berkaitan dengan saraf siatik, saraf terpanjang di tubuh manusia. Pada banyak orang, nyeri siatika muncul bukan secara tiba-tiba, tetapi perlahan. Bisa dipicu oleh posisi duduk yang lama, kebiasaan membungkuk, beban berlebih pada punggung bawah, atau perubahan struktur tulang dan otot seiring waktu. Tubuh sebenarnya memberi sinyal, hanya saja sering diabaikan sampai rasa nyeri semakin terasa. Selain pendekatan medis dan perubahan gaya hidup, sebagian orang juga tertarik pada pendekatan alami sebagai bagian dari upaya menjaga kenyamanan tubuh. Penting untuk dipahami, pendekatan alami bukan pengganti pengobatan, melainkan pelengkap yang digunakan dengan bijak dan penuh kesadaran. Salah satu bahan alami yang sering dibicarakan adalah jahe. Jahe dikenal secara tradisional karena sifat alaminya yang hangat dan sering digunakan untuk membantu tubuh merasa lebih rileks. Dalam konteks nyeri, jahe kerap dimanfaatkan sebagai minuman hangat atau campuran herbal yang dikonsumsi sebagai bagian dari pola hidup sehat. Sensasi hangat dari jahe dapat membantu tubuh merasa lebih nyaman, terutama bila dikombinasikan dengan istirahat yang cukup dan peregangan ringan. Bahan alami lain yang juga sering disebut adalah kunyit. Kunyit mengandung senyawa alami yang banyak dibahas dalam literatur tradisional. Dalam penggunaan sehari-hari, kunyit biasanya dikonsumsi sebagai minuman herbal atau bagian dari masakan. Konsumsi dalam jumlah wajar, sebagai bagian dari pola makan seimbang, sering dipilih oleh mereka yang ingin menjaga kenyamanan sendi dan otot secara alami. Pada bagian ini, penting untuk disampaikan bahwa informasi yang dibagikan bersifat edukasi kesehatan umum. Respons tubuh setiap orang bisa berbeda. Apa yang dirasakan nyaman oleh satu orang, belum tentu memberikan efek yang sama pada orang lain. Selain memperhatikan asupan, langkah sederhana seperti mengatur posisi duduk, menghindari duduk terlalu lama, melakukan peregangan ringan, dan menjaga berat badan ideal, juga berperan besar dalam membantu mengurangi ketidaknyamanan pada punggung bawah dan kaki. Jika nyeri terasa semakin berat, berlangsung lama, disertai mati rasa, kesemutan hebat atau kelemahan otot, maka sebaiknya tidak menunda untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan profesional. Menggabungkan pengetahuan medis, kebiasaan hidup yang lebih baik, dan pendekatan alami secara bijak, bisa menjadi langkah awal untuk menjaga kualitas hidup. Konten ini disusun untuk tujuan edukasi dan informasi kesehatan umum, tidak dimaksudkan sebagai saran medis, diagnosis, atau pengganti konsultasi langsung dengan tenaga kesehatan profesional. Setiap kondisi tubuh bersifat individual dan memerlukan pendekatan yang sesuai.